karena kekalahan di dua wilayah tersebut akan membuat ompong dinasti Mulyono. Sudah tidak ada lagi yang bisa menopang Wapres Kopong secara politik nasional. 2029 Bung Beler sudah pasti tersingkirkan dari pergaulan politik elit. Justru kehadiran Jokowi di Jakarta itu bikin mual politik Jakarta. Karena menganggap ini ngapain nih orang nih dari Solo balik lagi ke Jakarta, nanti pindah ke Medan dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita akan bahas lagi soal DKI ya, di mana Pak Jokowi sudah terang-terangan mendukung Ridwan Kamil. Dan tidak hanya itu ya, Gibran Center deklarasi dukung RK Gaspol menangkan Ridho di Pilkada Jakarta. Wah, makin senyum-senyum aja nih Pak RK ya. Saya diperintahkan untuk turun ke bawah semua seluruh DPW dan DPD di DKI ini dari akar rumput untuk menangkan pasangan Ridho, ujar Ketua Umum Gibran Center Marsudianto kepada wartawan usai acara deklarasi dukungan relawan Gibran Center ke Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jadi udah jelas ya, Mas Wapres juga mendukung RK. Kalau menurut gua sih ini nggak etis ya teman-teman semua. Apalagi Pak Jokowi yang mengatakan ingin tidur di Solo, mau menikmati masa-masa pensiunnya bersama dengan anak cucu, tapi nyatanya malah jadi juru kampanye pilkada ya teman-teman semua. Dan lucunya lagi kemarin Pak Jokowi mengatakan ya, kenapa memilih Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Langsung tuh auto disepil sama netizen rekam jejak dari Bapak Ridwan Kamil ya. Ya kita tahu semua lah ya, apalagi sosial media beliau juga di akun X zaman dulu Twitter ya. Banyak banget tuh yang blunder ya kan, yang akhirnya rame lagi di tahun 2024 ini. Dan juga mengenai Pak Anies Baswedan yang akhirnya ya kan memilih 03 Mas Pram dan Rano Karno. Ini juga membuat blunder juga nih di para anak-anak Abah ya. Ada yang mengatakan kita kan memilih Pak Anies itu karena ideologinya. Sekarang Pak Anies memilih 03 itu karena emosinya saja gitu. Dan di akun X gue juga melihat banyak juga sih yang menentang hal itu gitu ya. Kenapa Pak Anies kok harus memilih 03 gitu. Karena di balik 03 itu ada siapa ya, tentu PDI Banteng Merah ya. Dan lain sebagainya. Lalu apakah ini nantinya dari anak-anak Abah akan tetap mengikuti arahan dari Abah dan memilih 03 atau bagaimana? Karena misalnya Gercos juga malah justru menyenangkan lawan ya. Karena kan gini teman-teman semua, yang Gercos itu otomatis anak-anak Abah rata-rata yang memilih Pak Anies Baswedan yang ingin Gercos. Nanti misalnya yang anak-anak Abah nggak bersatu dengan 03 akhirnya Gercos, otomatis suara Ridwan Kamil dan suara Mas Pramono dan Rano Karno ini akan seimbang banget nih. Bisa jadi malah kalah tuh 03 ya kan. Tapi nggak tahu lah ya bagaimana nantinya gitu. Kita tunggu saja tanggal mainnya nanti pas pencoblosan ya. Yang pasti banyak juga dari anak-anak Abah yang menyuarakan untuk memilih Mas Pram. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Jokowi akhirnya menampakkan sifat aslinya. Ketamakan yang membabi buta sudah tak disembunyikan di balik wajah kampungannya. Setelah karnaval bersama para seleb di Jawa Tengah, ia tiba-tiba nongol di Jakarta. Gaya bicara yang biasanya terbata-bata mendadak lancar ketika berkampanye. Mengerikan ya. Gak habis fikri kalau kemarin coblosan pilkada dimajuin pas Desa masih jadi presiden. Tapi terima kasih Pak Jokowi, Anda telah mendukung Ridwan Kamil secara terbuka. Semakin memantapkan pasukan anak Abah dan simpatisan PKS untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul. Ini Jakarta Mul, bukan Solo. Di Jakarta, Anda hanya dianggap sebagai pengkhianat. Jokowi itu sekarang gelandangan politik. Pasca lengser resmi jadi pengangguran. Partai nggak punya, hobi nggak ada, mau bikin partai nyalinya ciut. Jadi ya kapasitasnya hanya jadi dukun pilkada. Kelihatanlah kepanikannya, karena dua titik strategis Jateng dan Jakarta terancam lepas dari genggamannya. Karena kekalahan di dua wilayah tersebut akan membuat ompong dinasti Mulyono. Sudah tidak ada lagi yang bisa menopang Wapres Kopong secara politik nasional. 2029 Bung Beler sudah pasti tersingkirkan dari pergaulan politik elit. Borok dinasti Mulyono akan habis dikuliti saat waktunya tiba. Tunggu saja Mul, hari pembalasan itu sudah ada sejengkal di hadapan wajahmu yang deso. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Rekam jejak apa? Dilihat semua rekam jejaknya, dilihat itu dilihat. Nggak usah sombong.
Sebenarnya gue nggak habis pikir nih, gue heran juga tuh sebenarnya Lutfi Yassin itu seberapa berpengaruhnya gitu kepada Pak Jokowi gitu ya. Dan alasannya tuh Pak Jokowi turun ikut kampanye untuk Ahmad Lutfi ya karena emang mau turun. Gimana ya? Seberapa powernya tuh seberapa kuat gitu, sampai Pak Presiden Prabowo ikut dan Presiden Pak Jokowi juga kita ikut gitu untuk memenangkan salah satu paslon Jawa Tengah itu Lutfi. Gue heran gitu. Seberapa kuat ini orang. Benernya sih nggak ada yang masalah kalau Pak Jokowi itu mau ikut memenangkan salah satu paslon, nggak ada yang masalah karena Pak Jokowi juga sebagai mantan presiden punya hak juga. Cuman kalau mau ngomongin etis nggak etis sudah pantas nggak etis lah. Cuman gimana lagi, hal yang tidak etis itu udah menjadi lumrah di negara kita. Nggak apa-apa. Respect banget sama Mendagri kita tuh, setuju usulan bansos dihentikan sementara hingga Pilkada 2024. Ya untuk antisipasi pengguyuran bansos atau serangan pajar kepada masyarakat kita untuk memilih salah satu paslon di Pilkada. Setuju gua, setuju banget, setuju, asli setuju banget. Dan seperti biasa masyarakat kita, kalau ada sebuah aturan yang berlaku, mereka tidak akan berfokus tuh untuk bagaimana mentaati peraturan tersebut. Mereka pasti akan berfokus bagaimana mengakali peraturan tersebut agar tidak dilanggar, tapi mereka tetap bisa melakukan hal yang dilanggar tersebut. Ya seperti ini. Bansosnya dilarang, cuman diubah doang namanya menjadi tebus murah. Respect. Di survei Kompas yang terbaru, Pram itu menang tipis 38% lawan 34%. Nih ya, ini survei terbaru nih, Kompas nih. Ini baru dirilis hari ini 5 November. Ini surveinya 15-20 Oktober 2024. Pram 38, Emil 34. Tapi yang belum menentukan masih banyak nih, 23. Jadi artinya based on survei, Pilkada Jakarta kali ini per hari ini masih belum definitif, masih terbuka. Karena kan perbedaannya masih tipis tuh. Dan yang belum menentukan masih banyak 23%. Masalahnya trennya Pram itu emang naik terus dan trennya Emil itu emang turun terus. Dan masalahnya lagi survei ini itu dilakukan tanggal 15-20 Oktober. Di mana Suswono itu belum melakukan blunder. Nih blundernya Suswono yang super viral itu kan di tanggal 26 Oktober soal kartu janda. Jadi sebelum ada blunder soal janda aja, Pram itu udah menang tipis. Gimana nanti survei terbaru di bulan November nih? Setelah adanya blunder janda, apakah Pram bakalan makin jauh? Atau bakalan sama-sama aja? Ya kita lihat nanti. Ya kita lihat juga efeknya nanti. Gimana tuh Emil ketemu Praps, ketemu bapaknya Gibran, apakah ada efeknya? Dan kita lihat juga, kalau nanti Pram misalnya ketemu Anies, apakah ada efeknya juga? Ya kita nggak tahu. Kita tunggu aja surveinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik itu memang yang gembira ya, yang paling keren. Kemarin senyum, ada mantan presiden kita Pak Jokowi memberikan dukungan atas dasar rekam jejak dari RK. Hari ini saya justru senyum sampai tertawa gitu. Ternyata belum puas dengan dukungan bapaknya, anaknya yang wapres, Mas Gibran, mau diminta juga untuk memberikan dukungan. Lah, begini aja deh Kang, ayo ke rumah Mas Pram saya antarkan minta dukungan sekalian ke Mas Pram. Keren kali, salam menyala. Justru diorganisir atau diorkestrasi oleh mantan Presiden Jokowi. Dan kita akan mulai menilai bahwa justru kehadiran Jokowi di Jakarta itu bikin mual politik Jakarta. Karena menganggap ini ngapain nih orang nih dari Solo balik lagi ke Jakarta nanti pindah ke Medan dan segala macam. Jadi itu sebetulnya kampanye buruk bagi Ridwan Kamil tuh. Lain kalau Ridwan Kamil misalnya berani mengatakan, ya saya Ridwan Kamil berpasangan dengan PKS dan kami ini adalah Kim, tapi bukan Kim Plus, melainkan Kim Minus. Lalu wartawan bertanya, kok minus? Iya, maksudnya minus Gibran, minus Jokowi. Itu lebih bunyi, lebih mampu untuk popping up ideas ketimbang bertemu dengan Jokowi. Kan rakyat Jakarta tahu bahwa siapapun yang menempel pada Jokowi itu artinya masih nyari sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang memang udah punah, udah nggak ada tuh. Kecuali dimanipulasi lagi lewat lembaga survei, dimanipulasi lagi lewat keterlibatan aparat. Tapi saya kira aparat udah tahu bahwa Jakarta itu berbahaya kalau ada keterlibatan
atau perintah untuk melibatkan aparat itu, dan itu harusnya jadi pertimbangan, jadi pikiran, harus jadi kematangan berpikir dari tim Ridwan Kamil ini. Saya anjurkan supaya masih ada hari Anda hentikan sensasi itu, karena nanti akan dianggap kalaupun Anda mulai melihat peluang untuk menang, ya tetap di ujungnya akan ada kampanye negatif pada Anda, itu bahwa Anda menang karena sensasi Jokowi, dan itu orang nggak percaya, itu artinya ada rekayasa. Juga kita mau selamatkan wajah Indonesia dari tatapan buruk luar negeri yang menganggap bahwa Jokowi itu nggak pernah punya poin di dalam politik. Dia hanya mau mengalirkan pragmatismenya ke semua lokasi politik yang menguntungkan dia. Jadi dia akan tidak diingat sebagai negarawan. Saya kira itu, kalau saya bicara dengan diplomat asing atau wartawan asing, maksud saya itu terlihat begitu, atau analis asing itu dari Australia atau dari Amerika. Mereka melihat bagaimana Presiden Jokowi itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan semacam value dalam politik gitu. Jadi Jokowi tetap dianggap sebagai ya orang yang sekedar ingin berkuasa, bukan punya ide untuk mempertaruhkan nilai yang dia percaya itu. Jadi Presiden Jokowi akhirnya diingat lagi sebagai man of contradiction. Itu yang ditulis oleh analis Australia. Ya, kita hanya bisa ucapkan sampai di situ dan berupaya untuk memantau dari dekat supaya Jakarta itu tidak jadi ladang tukar tambah politik baru yang memungkinkan kita kehilangan kepercayaan pada demokrasi dan kompetisi yang fair. Banyak banget teman-teman pendukung Pak Anies dan anak-anak Abah yang sulit sekali untuk percaya bahwa Pak Anies mendukung Mas Pram Bang Dul. Nah, kalau kalian lihat foto di awal tadi, kalau menurut gue sih, udah jelas banget ya, tanpa Pak Anies perlu ngomong apa-apa lagi. Kalian lihat, kalau yang ada di foto adalah jubirnya Pak Anies, Bung Syahrin Hamid, dan Mas Pram. Jadi gue ceritain sedikit ya. Bung Syahrin Hamid itu adalah Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Rakyat. Apa itu Gerakan Rakyat? Gerakan Rakyat adalah perkumpulan yang berafiliasi kepada Pak Anies. Kami jelas selalu tegak lurus dengan Pak Anies. Gerakan Rakyat terdiri dari banyak sekali simpul-simpul relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia. Lalu apa hubungan gue dengan Gerakan Rakyat? Gue adalah Ketua Bidang Humas dan Media Gerakan Rakyat. Nah, gue pribadi dengar sendiri dari Bung Syahrin bahwa foto di awal video tadi yang ada gambar Pak Anies dan paslon Mas Pram Bang Dulnya, gambar tersebut diketahui dan sudah mendapat persetujuan dari Pak Anies pribadi. Jadi beda ya dengan Partai Perubahan Indonesia atau PPI yang selalu mencatut foto-fotonya Pak Anies tanpa sepengetahuan dan izin yang bersangkutan. Foto yang kalian lihat di awal video tadi, yang ada gambar Pak Anies di sebelah Mas Pram Bang Dul itu adalah gambar yang dibuat dan dipasang secara resmi, sepengetahuan dan seizin Pak Anies Baswedan. Jadi jelas ya, gak mungkin Pak Anies akan mengizinkan gambar itu untuk dipasang kalau Pak Anies tidak mendukung paslon Mas Pram Bang Dul. Sekarang sudah jelas Pak Anies mendukung siapa di Pilkada Jakarta 2024. Sekarang tinggal kalian mau percaya atau tidak. Gue nggak minta kalian untuk percaya sama gue. Gue cuma minta kalian untuk tidak menggunakan emosi kalian dan berpikir secara rasional. Gue minta kalian untuk percaya sama Pak Anies. Kalau kalian mengaku anak-anak Abah, maka yang namanya anak harus percaya sama keputusan abahnya. Percaya kalau Pak Anies itu pasti punya pertimbangan yang jauh lebih menyeluruh dan dengan perhitungan-perhitungan yang jauh lebih lengkap daripada kita. Anak Abah harus percaya bahwa Pak Anies nggak mungkin menyakiti, merugikan, apalagi mengkhianati anak-anaknya sendiri. Percaya bahwa keputusan Pak Anies pasti demi kelangsungan perjuangan gerakan perubahan ke depannya. Anak-anak Abah harus konsisten. Jangan hanya percaya dan mendukung Pak Anies di saat Pilpres kemarin aja. Ketika rame-rame dan hore-hore aja. Anak-anak Abah juga harus percaya dan mendukung Pak Anies di saat-saat susah seperti sekarang. Jangan kalian berpikir bahwa pendapat kalian adalah yang paling benar.
Lalu kalian dengan gampangnya meninggalkan Pak Anies. Sekarang terserah kalian, masih mau percaya bahwa pemikiran dan pendapat kalian adalah yang paling benar, kemudian kalian mau gercos, atau kalian memilih untuk percaya sama Pak Anies dan ikut arahan dukungan beliau. Pak Anies selalu percaya sama anak-anak Abah. Pak Anies tidak akan pernah mengkhianati apalagi meninggalkan anak-anak Abah. Jadi kalau sekarang kalian tidak percaya, bahkan meninggalkan Pak Anies, maka yang salah bukan Pak Anies. Salam semangat antitesa 24. Ya guys, intinya semua ada di tangan kalian ya. Kalianlah yang akan memilih ya kan, siapa yang akan menjadi gubernur di DKI. Tapi kalau kita percaya sama Pak Anies, ya apa salahnya kita menuruti apa kata Pak Anies. Oke teman-teman semua, gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.